Satu. Masih bingung? Di Kuartir Nasional dipercaya untuk menjadi kabit pendataan di Pusdatin, dan di kesempatan kali ini terima kasih kakak-kakak semuanya telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan modul Ediklat yang ada di dalam aplikasi Ayo Perempat Warna sekarang semuanya. Next. Kakak-kakak semuanya, pada saat ini Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mendorong transformasi digital untuk mengupgrade organisasi menghadapi era teknologi yang semakin berkembang pesat. Kita kakak-kakak semuanya sebagai organisasi yang mempunyai visi untuk mendidik generasi muda untuk jauh lebih baik lagi, tentunya tidak bisa untuk berpangku tangan saja terkait dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menginisiasi untuk melakukan transformasi digital. Dan saat ini di Pusdatin dan juga Pusdiklatnas ini sedang mengembangkan fitur yang ada di dalam aplikasi Ayo Perempat Warnas yang dinamakan Ediklat kakak semuanya. Dan Ediklat ini ada di dalam aplikasi Ayo Perempat Warnas. Next. Nah, jadi ini sekilas aja kak untuk mensosialisasikan juga terkait dengan Ayo Perempat Warnas. Ayo Perempat Warnas ini adalah aplikasi resmi milik Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, di mana pemanfaatannya ini bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh Kuartir Nasional saja, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Gerakan Pramuka ini bisa menggunakan aplikasi ini untuk pengelolaan di kuartirnya, dari Kuartir Nasional bahkan hingga ke Pusdepan. Bahkan untuk anggota itu bisa menggunakan aplikasi ini, dari anggota muda dan juga anggota dewasa, yang bisa diakses melalui 3 platform, yaitu web, Android, dan juga iOS. Next. Nah, untuk fitur yang ada di Ayo Perempat Warnas ini, pada saat ini ada 21 fitur semuanya. Dan yang akan saya jelaskan di malam hari ini yaitu terkait dengan fitur Ediklat. Next. Nah, jadi kakak-kakak semuanya, kita melakukan brainstorm dari Pusdatin dan juga Pusdiklatnas terkait apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan transformasi digital di Pusdiklatnas. Dan kita namakan modul ini namanya Ediklat kak. Jadi elektronik diklat. Nah, tapi mungkin tidak jangan disalahartikan bahwa nanti diklat semuanya menggunakan elektronik atau misalkan online. Tapi Ediklat ini adalah sistem manajemen pelatihan untuk mengakomodir kebutuhan Pusdiklat dari Kuartir Nasional, Kuartir Daerah, Kuartir Cabang dalam mengelola pelatihan atau diklat di wilayahnya. Nah, yang pertama kakak-kakak semuanya, pada saat ini kita mengembangkan aplikasi fitur training management system, di mana di dalamnya ada fitur-fitur seperti registrasi, kemudian publikasi, pre-post test dan juga self assessment, jadwal dan juga pencapaian, manajemen presensi, course evaluation, facilitator assessment, digital signature certificate, dan juga assignment dashboard. Nah, dengan adanya fitur ini, kita berharap dapat membantu pengelolaan pelatihan dalam hal dari mulai pendaftaran peserta sampai dengan
akhir itu mendapatkan sertifikat seperti itu. Dan pada saat ini yang masih kita kembangkan itu terkait dengan e-learning seperti safe from harm, kemudian safe online, dan juga basic orientation. Nah, ketiga fitur ini adalah fitur yang ada di dalam modul Ediklat yang bisa digunakan oleh daerah dan juga cabang KKK semuanya. Nah, sebelumnya di sini ada contoh untuk dashboard diklatnya KKK semuanya. Jadi untuk KKK yang ada di Kuarda, jika nanti mengimplementasikan fitur Ediklat ini dan dimanfaatkan ke cabang-cabang, itu nanti akan bisa melihat berapa pelatihan yang diselenggarakan oleh cabang-cabang yang ada di daerah KKK semuanya. Dari mulai jumlah pesertanya, jumlah pelatihannya, jenisnya, itu. Jadi ini ada 6 tahapan Kak untuk fitur training management system. Yang pertama untuk pembuatan pendaftaran pelatihannya, kemudian pendaftaran peserta, yang kedua, kemudian yang ketiganya verifikasi atau pendaftaran ulang, yang keempat pelaksanaan pelatihannya, yang kelima transkripsinya semuanya. Jadi untuk Kuarda-Kuarda yang sudah memiliki admin di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas, nanti bisa menunjuk PIC atau admin di Pusdiklatdanya, yang mana dari admin Pusdiklatdanya tersebut itu bisa membuat dan mendaftarkan pelatihan yang akan diselenggarakan semuanya. Nah, yang dapat diselenggarakan ini nanti akan tersimpan di dalam database Gerakan Pramuka sebagai satu kegiatan pelatihan. Kemudian kedua, untuk pelatihan yang akan diselenggarakan dan didaftarkan di aplikasi Ayo Pramuka itu akan dibantu untuk publikasinya dan di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas, kemudian tersambung juga di Warta Pramuka Kuarti Nasional dan juga di media sosial milik Gerakan Pramuka. Dan yang ketiga, kakak semuanya, selain kakak semuanya nanti bisa mendaftarkan dan menginformasikan jadwal, jenis pelatihannya, lokasinya, serta persyaratan-persyaratan yang nanti dikhususkan di kegiatan tersebut. Kakak semuanya tidak perlu lagi menggunakan Google Form untuk pendaftarannya kakak semuanya. Jadi dalam aplikasi Ayo Pramuka ini kakak semuanya bisa membuat form dinamis seperti itu. Di mana untuk pesertanya sendiri seperti yang biasa dilakukan itu pendaftarannya secara kolektif, dan bagi anggota yang sudah terdaftar dan terregistrasi di database Gerakan Pramuka itu tidak perlu lagi memasukkan data-data pribadinya, hanya memasukkan NTA nasionalnya saja dan memasukkan persyaratan-persyaratan lanjutan untuk kegiatan tersebut. Seperti itu kakak semuanya. Selanjutnya untuk peserta diklatnya sendiri, ini nanti misalkan kakak-kakak di kuartir daerah yang pesertanya ada di kuartir cabang, itu nanti bisa menunjuk admin gitu, admin yang ada di kuartir cabangnya untuk kegiatan tersebut, dan admin tersebut yang nantinya akan mendaftarkan peserta secara kolektif. Seperti itu kakak semuanya. Selanjutnya ini yang sering terjadi kan, untuk pendaftaran ulang peserta diklatnya. Jadi setelah tadi ada proses pendaftaran, kemudian ketika pendaftaran ulang itu bisa menggunakan fitur ini untuk meregistrasi ulang peserta-peserta yang hadir di dalam kegiatan pelatihan tersebut. Dengan manfaat yang pertama, pertujuan pendaftaran ulang peserta, kemudian rekap total kontingen dan juga data pesertanya. Kemudian yang ketiga, ini rekap pembayaran KMV. Jadi untuk rekap pembayaran KMV ini nanti bisa dilakukan seperti biasa, ada pembayaran ke rekening banknya masing-masing, atau di dalam fitur ini juga kita menyediakan virtual account. Jadi untuk proses verifikasinya akan secara otomatis apabila ada pembayaran yang dilakukan di virtual account tersebut. Selanjutnya yang keempat, ini terkait dengan pelaksanaan pelatihannya kakak semuanya.
Jadi untuk pelaksanaan pelatihannya, masing-masing peserta itu bisa melihat jadwal dari sesi, kemudian materi yang sudah dibuat oleh admin, seperti itu. Dan setiap sesi yang dihadiri itu nanti bisa dilakukan presensi melalui aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Itu bisa menggunakan QR code yang ada di KTA-nya, atau dari panitia itu bisa melakukan presensi di dalam aplikasi dengan mencentang nama-nama yang hadir di dalam pelatihan tersebut, seperti itu. Nah, selain presensi dan rekap presensinya, nanti di dalam aplikasi ini dari admin itu bisa memberikan tugas ke semuanya. Jadi tugas itu nantinya bisa disampaikan atau diuploadkan gitu dari masing-masing pesertanya, sehingga nanti bisa dilakukan penilaian dari fasilitator ataupun dari panitia yang ada. Selanjutnya di pelaksanaan pelatihan ini, sebelumnya Kak, ini ada pengelolaan ujian Kak semuanya. Jadi jika di sesi tersebut ada tes yang akan diselenggarakan, itu nanti bisa dikelola di dalam aplikasinya. Misalkan di dalam satu sesi ada tugas, kemudian ada soal, itu nanti bisa ditambahkan di dalam aplikasinya, sehingga peserta nanti ketika misalkan mau pretest itu harus mengisi dulu dalam aplikasi, nilainya otomatis nanti sudah bisa keluar. Begitu juga dengan post testnya. Next. Nah, kemudian yang adalah melihat jadwal pertemuan dan materinya, kemudian riwayat diklat pesertanya. Jadi peserta tetap dapat mengakses materi diklatnya kakak walaupun diklatnya itu sudah selesai. Jadi akan tersimpan selamanya di dalam akun dari peserta. Tidak perlu lagi misalkan untuk mendownload, hanya tinggal langsung membuka di materi di sesi apa, materinya nanti bisa dibuka dan langsung didownload khusus untuk peserta tersebut. Nah, kemudian semuanya nanti dari peserta bisa memberikan evaluasi per sesinya semuanya. Jadi biasanya ketika kita melakukan pertemuan untuk sesinya, kita memberikan biasanya Google Form ya kakak semuanya untuk evaluasi per sesinya. Nah, ini ketika sesinya berakhir, maka akan ada otomatis notifikasi ke peserta untuk mengisi evaluasi dari sesi tersebut. Seperti itu kakak semuanya. Ini juga sama, jadi bisa mengumpulkan tugas diklat dan mengikuti ujian pre dan juga post testnya. Yang ditampilkan di sini, ini contoh terkait dengan evaluasi pertemuan, dan yang di paling kanannya itu adalah contoh ujian yang dimana dalam aplikasi ini ada dua tipe soal pilihan ganda dan juga esai. Next. Nah, kakak semuanya, dari kegiatan yang menggunakan aplikasi ini, dari panitia itu bisa melakukan rekapitulasi kakak semuanya. Jadi dari tugas, pretest, post test, presensi, semuanya akan tersimpan di dalam aplikasi dan dapat dijadikan rekapitulasi laporan dari masing-masing pesertanya. Nilai masing-masing tugas itu nanti akan diberikan bobot dan akan jadi hasil akhir terkait dengan penilaian peserta dalam melakukan kegiatan di kelas tersebut. Next. Dan untuk pesertanya sendiri itu bisa melihat kegiatan yang dilakukan di diklat tersebut, dari mulai presensinya, nilainya, itu nanti bisa dilihat oleh pesertanya. Dan yang terakhir, peserta nanti ke depannya ini masih dalam tahap penggodokan kebijakan terkait dengan sertifikat yang nanti akan bisa ditampilkan juga di dalam aplikasi. Jadi sertifikatnya itu bisa di-generate, kalaupun misalkan harus menggunakan fisik, aplikasi akan membantu membuatkan sertifikatnya dan nanti tinggal ditandatangan, atau nanti dari aplikasi akan membuatkan sertifikat yang sudah ada tanda tangan digitalnya, seperti itu semuanya. Dan untuk tanda tangan digital ini memang kita
masih proses dengan BSSN terkait dengan sertifikat digital yang ada. Mungkin itu saja kakak-kakak semuanya yang